Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Kami berkesempatan untuk mengetes dan mereview langsung salah satu mobil listrik buatan Eropa yang saat ini harganya yang salah satu yang paling murah ya di Indonesia, yaitu yang ada di sebelah saya ini, BMW iX1. Ya, dia jadi mobil listrik asal Eropa yang mungkin bisa dibilang paling murah selain Mini elektrik. Ada sebenarnya Citroen ë-C3, tapi memang itu hanya brandnya saja yang Prancis, tetapi sejatinya dia adalah buatan dari India. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa kehebatannya, bagaimana soal fitur-fiturnya, kemudian daya jelajahnya, powernya, dan eh, hal-hal lainnya, ikuti terus video ini. BMW iX1 ini ditawarkan dengan harga yang cukup masuk akal, yaitu 1.339 juta rupiah off the road saat video ini dibuat pada bulan Mei 2024. Artinya hanya selisih sekitar 100 juta lebih jika dibandingkan dengan saudaranya, yaitu Mini elektrik. Dan kalau jika dibandingkan pesaingnya dari Mercedes-Benz, yaitu yang langsung ya adalah Mercedes EQB, itu iX1 terasa jauh lebih murah karena EQB itu dipasarkan saat ini dengan harga 1,6 miliaran rupiah. Oke, seperti kita ketahui sebelumnya, iX1 ini adalah mobil listrik yang dikonversi dari versi bensinnya, yaitu BMW X1, dan dia memiliki basis yang sama dengan Mini Countryman. Mini Countryman Genesis terbaru itu sudah hadir versi elektriknya, dan ini merupakan versi elektrik dari X1 dan juga Mini Countryman dalam wujud BMW. Meski dibanderol dengan harga yang cukup masuk akal untuk sebuah mobil elektrik asal Eropa, tapi mobil ini terasa masuk akal untuk dimiliki. Dia adalah sebuah SUV, meski bukan SUV besar, melainkan SUV compact, dan untuk kepraktisannya tentu akan lebih baik dibandingkan saudaranya, yaitu Mini elektrik yang 2 pintu, yang dia lebih ke orientasi sporty. Mobil ini orientasi lebih ke harian, lebih bisa membawa barang yang banyak. Kemudian untuk versi Indonesia dia hadir dalam versi eDrive 20 dan sudah trimnya M Sport seperti ini. Jadi dia lebih sporty dibandingkan varian yang non M Sport, dan hanya ada satu varian ya, eDrive 20 M Sport. Kemudian jika dibandingkan dengan X1, mobil ini untuk tampilannya tidak jauh berbeda dengan X1 sebenarnya. Tetapi ada yang membedakan tentunya di bagian sini. Di bagian depan ini grillnya ditutup, benar-benar tutup, tidak ada lubang angin sama sekali. Lubang angin hanya ada di bagian bawah. Dan lampu dia sudah menggunakan LED seperti ini, dan ini persis X1 untuk desainnya, dan dia sudah menggunakan LED ya, bukan laser light. Tapi nggak apa-apa karena sejujurnya antara laser light dengan LED itu kami tidak terlalu menemukan perbedaan yang signifikan antara kedua teknologi tersebut. Kemudian untuk bumper dia sudah hadir dengan bumper dari M Sport ya, yang lebih sporty. Dan untuk bagian depan, nah ini ada kotak nih, seperti kotak bagian sini, ini adalah fitur radar ADAS. Jadi semua iX1 yang ada di Indonesia sudah dilengkapi dengan fitur radar ADAS, dan menariknya saat ini dia tidak dikenakan skema subscription seperti milik X1. Jadi sudah full package seperti ini, nggak perlu bayar-bayar lagi karena BMW baru-baru ini memang menerapkan sistem subscription. Seperti kalau Anda ingat ya, kalau misalkan Anda punya smartphone Apple, itu Anda harus subscribe iCloud untuk mendapatkan memori yang lebih besar. Sekarang kita lihat apa yang dibalik kap motornya. Dan di balik kap motor listrik ya, terdapat cover seperti ini, dan di balik cover ini ada sebuah controller dan juga motor listrik. Dan untuk versi Indonesia, eDrive 20 dia hanya ada satu motor listrik saja yang menggerakkan ke roda depannya. Nah, motor listriknya ini dia mampu menghasilkan tenaga 204 horsepower serta torsi 250 Nm. Figur tenaga yang cukup besar jika dibandingkan dengan pesaing utamanya, yaitu Mercedes EQB yang tenaga sekitar 188 horsepower. Dan motor listrik ini dia didukung oleh baterai berkapasitas 64,7 kWh, dan menurut klaim lembaga WLTP, iX1 eDrive 20 ini mampu menjelajah sejauh
430 km hingga 475 km dalam sekali pengisian daya penuh. Nah, nanti kita akan tes apakah klaim tersebut benar. Dan ini akan menarik karena kita sudah beberapa kali mengetes BMW. Klaimnya WLTP dengan pengetesan kita tuh selalu berbeda gitu. Selalu berbeda dalam artian WLTP itu selalu underclaim. Jadi di i7 waktu itu ya, klaimnya itu sekitar 625 km, sedangkan kita bisa berjalan 699 km lebih jauh. Begitu juga di i4 yang underclaim. Nah, nanti kita akan tes apakah dia underclaim lagi. Dan untuk bagian sampingnya seperti ini, secara dimensi panjang, lebar, itu tentunya tidak jauh berbeda dengan BMW X1 karena ini benar-benar produk konversi dari BMW X1 yang dijadikan sebuah mobil listrik. Tapi untuk iX1 karena dia ada beberapa perbedaan dengan versi X1, nah seperti di bagian pelek nih, dia M Sport, peleknya seperti ini, ada emboss M-nya, kemudian pelek dia menggunakan diameter ring 19 yang dibalut dengan ban 245/45 ring 19. Kemudian di bagian spion dia ada kamera juga, kamera 360. Jadi tidak seperti X1 terdahulu ya. Fiturnya tidak terlalu lengkap. Di iX1 ini dia lengkap. Kamera 360, kemudian ada parking assistance. Jadi semuanya sangat lengkap. Kemudian di bagian atas terdapat roof rail seperti ini. Ini ciri khas sebuah SUV. Tapi memang dia tidak bisa ditaruh barang kayaknya. Nggak ada kaitannya. Nggak ada bracketnya. Kemudian di bagian bawah dia terdapat warna hitam side skirtnya, dan untuk warnanya ini sangat menarik karena iX1 ini warnanya terlihat keren, terlihat sporty, apalagi dengan dipadukan dengan varian M Sport. Kode warnanya adalah Cape York Green Metallic. Sekarang kita lihat bagian terpenting dalam sebuah mobil listrik, yaitu tempat pengecasannya. Dan di sini tempat pengisian dayanya tentu saja sudah CCS2, AC, DC fast charging. Dan yang menarik adalah dari iX1, jika biasanya itu mobil listrik dengan kapasitas baterai yang ya 60-an kilowatt atau di bawah 70-an kilowatt hour tuh ya, kadang-kadang maksimal tangkapan daya DC charging itu hanya ya di bawah 100 atau 100 lebih dikit. Dan di iX1 ini, dia besar sekali maksimal tangkapan dayanya karena dia mampu menangkap listrik DC fast charging itu hingga 130 kilowatt hour. Jadi rasanya untuk mengisi daya baterai yang kapasitas baterainya itu 64,7 kWh, misalkan dari 20% atau 10% hingga 80% itu pastinya sangat cepat. Mungkin hanya sekitar di bawah setengah jam atau 27 menitan pada mobil ini. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini, jadi memang kalau kita tahu di X1 ya, itu memang secara desain eksterior itu jauh lebih keren dibandingkan generasi lawas. Dia tampil lebih modern, lebih tegas, dan lebih berwibawa. Terjadi juga di iX1 ini tentunya karena desainnya semuanya sama, tidak jauh berbeda. Lalu belakangnya seperti ini, dia sudah menggunakan model 3D design nih, seperti ini di bagian sininya, keren. Dan semua sudah LED. Kemudian iX1 eDrive 20. Di luar ada varian yang xDrive 30, dia sudah dilengkapi dengan motor listrik ganda depan belakang dan bergerak all-wheel drive. Tapi untuk Indonesia hanya ada satu varian saja. Kemudian bagian bawah bumpernya seperti ini, ada warna hitamnya, kemudian diffusernya. Dan sebagai mobil listrik, dia tidak dilengkapi dengan pipa knalpot tentunya. Jadi di sini ada dua buah seperti tempat knalpot, tapi bukan tempat knalpot karena benar-benar nggak ada pipa knalpotnya. Kemudian kita lihat langsung bagian bagasinya sudah elektrik, dan ya ini kapasitas bagasi yang cukup besar untuk sebuah compact SUV ya, sekelas X1, sekelas EQB. Tapi memang ya jika dibandingkan dengan EQB, dia tidak memiliki jok baris ketiga. Jadi bisa disimpulkan sih, itu sebuah keputusan yang sangat gampang sebenarnya jika Anda menginginkan sebuah SUV kecil, 7-seater, tapi Eropa, ya Anda bisa membeli Mercedes EQB yang harganya 1,6 miliaran. Tapi kalau misalkan Anda tidak butuh yang 7-seater, ya Anda pilih iX1 ini karena dia harga lebih murah dan dia tidak memiliki jok baris ketiga. Tapi untuk membawa barang harian rasanya ini sangat masuk akal karena besar sekali. Kemudian kita lihat bagian bawah bagasi, ini masih ada ruang yang cukup lapang. Dan untuk menyimpan travel charger ada di bagian sini. Kemudian jika Anda masih kurang membawa barang bawaan, ini Anda bisa melipat jok baris keduanya karena dia bisa dilipat 3 bagian untuk jok baris keduanya.
Dan ini dia ruang baris kedua dari BMW iX1. Nah, kalau Anda sudah menonton video first impression kami terhadap BMW X1 menurut saya, yang waktu itu direview oleh Mas Fitra, terlihat memang BMW X1 itu memiliki ruang baris kedua yang sangat lapang, sangat lega, bahkan untuk legroom itu terlihat sangat lapang. Nah, di BMW X1 ini terasa memang dia lebih terbatas dibandingkan X1. Ini bisa lihat untuk lantainya memang dia lebih tinggi dibandingkan X1 dan cukup signifikan gitu ketinggian dari lantainya ini. Ya, itulah konsekuensi dari sebuah mobil listrik yang dikonversi dari mobil bensin. Jadi untuk lantainya itu dia harus punya tempat untuk menaruh baterai di balik dari lantainya ini. Jadi makanya rata-rata mobil yang konversi itu lantainya ditinggikan dan sedikit mengorbankan kepraktisan di dalam kabinnya seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mobil ini masih cukup nyaman, masih cukup baik fleksibilitasnya untuk di dalam kabinnya. Di baris kedua apalagi bisa lihat ini, untungnya ruang kepala saya ini masih cukup lega. Untuk legroom juga lumayan nih, masih ada karena dia dibikin cekungan gini di balik jok depannya ya. Tapi memang untuk sanggaan kaki ini bisa dilihat tidak terlalu tersangga dengan baik di iX1 ini. Dan untuk bagian sandaran bisa diatur seperti ini, jadi bisa segini atau yang paling rendah seperti tadi, kayak gini nih. Ini masih cukup nyaman, ya meski lebih nyaman ketika Anda mengendarai mobil ini atau duduk di bangku kiri. Dan untuk bagian tengah dia masih dilengkapi dengan armrest seperti ini untuk menambah kenyamanan tentunya, dan dia ada 2 buah cup holder di bagian armrestnya. Kemudian di bagian belakang Anda akan mendapatkan ventilasi angin dari bagian depan, tapi belum individual memang, jadi belum triple zone, hanya 2 zone mobil ini untuk sistem pendingin AC-nya. Kemudian untuk pengisian daya ada 2 buah USB Type-C di bagian konsol tengahnya ini. Di bagian bawah ini ada lagi tempat penyimpanan. Dan oh ya, untungnya iX1 ini masih dilengkapi dengan atap panoramik seperti ini yang dimensi cukup besar sehingga menambah kesan lapang gitu dalam kabinnya dan juga kesan modern. Kemudian, nah, speaker dia sudah dilengkapi dengan speaker aftermarket dari Harman Kardon. Tapi untuk ini ada yang cukup menarik karena material belakangnya menggunakan plastik keras seperti ini. Ini udah cukup lumrah ya ditemukan di mobil-mobil Eropa tapi yang entry level. Jadi dia membedakan untuk bagian depan dan bagian belakangnya di material door trimnya seperti ini. Karena bagian depannya soft touch. Oke, sudah puas membahas belakang, kita pindah ke baris depannya. Dan ini dia ruang interior dari BMW iX1. Kita nyalakan dulu ya. Tuh, kalau mobil listrik BMW itu keren deh. Ada welcome soundnya seperti itu. Jut, gitu. Terus kemudian untuk bagian interiornya seperti ini, dia untuk perpaduan warnanya antara dashboard dan juga joknya. Dashboardnya berwarna hitam dan joknya warnanya seperti ini, kecoklatan seperti ini. Ini nice dan cukup mewah. Kemudian dilengkapi dengan bahan seperti ini bagian tengahnya, keren. Dan ada aksen aluminium brush di bagian kisi-kisi AC di bagian kiri dan juga di bagian kanannya. Untuk sistem entertainment ya seperti ini, dia sudah BMW iDrive generasi terbaru. Memang dia layarnya tidak sebesar milik BMW seri 3 yang curved display ya, yang sudah LCI. Tapi nggak apa-apa, ini masih cukup banyak menunya, dan menu khasnya dari iDrive terbaru seperti ini nih. Seperti tampilan smartphone kayak gini nih. Cukup banyak dia fiturnya. Apple CarPlay, Android Auto tentunya standar. Connected Drive Store ini juga ada di bagian sini. Jadi ini Anda bisa mengupdate beberapa software di bagian sini. Seperti ini dia minta update, ada BMW Maps, kemudian Drive Recorder, My Modes, Personal Assistant, dan lain-lain. Ada lumayan banyak yang bisa diupdate. Jadi udah seperti smartphone ya, udah bener smartphone yang Anda harus update aplikasi itu setiap beberapa saat. Kemudian climate control. Nah, khasnya BMW Curve Display itu dia tidak ada lagi controller AC yang secara terpisah, dia terintegrasi semua dengan sistem entertainment BMW iDrive ya. Kemudian mode berkendara, mobil ini ada beberapa pilihan. Di sini Anda bisa pilih My Modes, personal, sport, dan efisien. Ada 3 mode berkendara, dan khasnya BMW terbaru juga ya, dia sudah menggunakan My Modes, bukan mode lagi atau drive mode. Jadi semua itu terintegrasi dengan My Modes ini. Kemudian live vehicle, memori, mobile device, open source compliance. Kemudian di aplikasi bawaan dari mobil ini dia juga ada drive recorder. Jadi Anda bisa merecord kejadian yang ada di sekitar mobil ini dan memanfaatkan layar 360-nya.
Manual settings. Nanti kita akan tes manual. Oh, dia bisa ada recordernya, ada manual, accident, before trigger. Ini fiturnya udah sekelas BMW i7 yang kita tes sebelum iX1 ini. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan BMW ID yang bisa terintegrasi dengan smartphone Anda. Jadi smartphone saya ini sudah terhubung dengan BMW ID-nya. Anda bisa mengecek beberapa data gitu di sini. Bisa jaraknya, range-nya, kemudian berapa persen baterai yang tersisa, dan Anda juga bisa menemukan berbagai SPKLU di aplikasinya tersebut. Kemudian untuk instrumen clusternya seperti ini, dia juga lebih kecil jika dibandingkan dengan BMW seri 3 ya. Dimensinya lebih kecil, tapi nggak apa-apa karena ini sudah desain terbaru. Dia bisa berbagai tampilan ketika Anda di mode personal seperti ini. Kemudian di mode sport dia akan berubah lagi. Di mode eco, di efisien juga akan berubah. Jadi lebih atraktif jika dibandingkan dengan BMW terdahulu ya, yang kami memang cukup mengkritik mobil itu karena terlalu monoton gitu. Ini lebih atraktif. Kemudian karena dia M Sport, jadi ada logo biru-biru merah nih di bagian sini, di ujung-ujungnya. Meski kecil tapi cukup menarik nih, detailnya cukup menarik. Dan untuk bagian desain dashboard nggak beda sama X1 ya. Dia desainnya seperti ini. Kisi-kisinya cukup menarik, kisi-kisi AC-nya, karena di bagian sini ada 2 buah, di bagian tengah ada 1. Dan ini tampak mengaplikasi dari desain BMW lawas. Kalau Anda ingat di BMW seri 3 model E36 ini kisi AC-nya juga seperti ini. Jadi di bagian tengahnya 1 dan di bagian kirinya ada 2. Itu saya ingat karena saya masih punya mobil ya, BMW E36 itu. Kemudian di bagian bawahnya terdapat wireless charging yang besar banget nih sebenarnya. Jadi ada penjepitnya, jadi tinggal dijepit saja HP Anda di sini dan dia akan melakukan pengisian daya. Dan di sisi dari wireless charging ini terdapat ambient light yang cukup menarik ketika menyala di malam hari. Kemudian ada 2 buah cup holder, USB Type-C. Di mobil ini sudah ada lagi USB Type-A ya, jadi semuanya Type-C. Kemudian dia tidak ada konsol tengah yang tertutup. Kompartemen tertutup bagian tengah udah nggak ada. Jadi dia seperti ini untuk menyimpan barang tuh terbuka di bagian bawah konsol tengahnya. Dan konsol tengah ini desainnya melayang seperti ini. Kemudian ada berbagai tombol di sini, seperti start top engine-nya ada di bagian sini. Kemudian ini untuk mengaktifkan kamera 360 dan juga parking assistance-nya. Tombol hazard di bagian sini. Kemudian volume up, volume down. Next dan backtrack ada di bagian sini. My modes. Kemudian ini vehicle settings, auto hold, dan tuas transmisi seperti ini. Bukan tuas transmisi ya, pilihan mode penggerak, bukan juga. Ya bilangnya tuas transmisi untuk mobil listrik lah, seperti ini. Jadi udah bukan yang menggunakan tuas besar gitu, udah seperti ini doang. Kemudian dia tidak ada lagi P. Jadi untuk kembali ke mode P, Anda harus mengaktifkan electric parking brake-nya di sini, dan dia akan otomatis ke P seperti ini. Kemudian di balik lingkar kemudinya, ini lingkar kemudi juga dia punyanya M Sport ya, seperti ini desainnya, jadi lebih keren gitu loh desainnya. M Sport terbaru, dan khusus untuk mobil listriknya dia dilengkapi dengan boost mode nih di bagian sini. Jadi dia pedal shiftnya cuma 1 ada di bagian sini untuk boost mode. Dan apa itu boost mode? Ya, jadi ini mode yang cukup menarik. Mungkin ini dimaksudkan ketika Anda berada di jalan dan tiba-tiba ingin sedikit ngebut gitu ya. Nah, Anda tinggal menekan menarik pedal boost mode ini. Nah, dia akan 10 detik aktif dan tenaganya itu terasa itu lebih di atas mode sport mode-nya ya. Jadi ya gimmicknya cukup menarik sih. Dan ini selalu ditemukan di BMW i yang M Sport. Yang non M Sport tuh nggak ada mode seperti ini. Kemudian ini di bagian kiri terdapat tombol set, kemudian plus minus. Nah, ini gunanya adalah untuk adaptive cruise control. Jadi adaptive cruise control dan lane keeping assist sudah hadir di BMW iX1 ini. Kemudian di bagian tengah ini untuk mengatur volume dan juga pengaturan dari sistem instrumen cluster. Dan ini setirnya keren loh, setirnya keren dan enak sekali untuk digenggam. Wah, memang BMW ya, selalu fun to drive-nya tuh beda dibandingkan mobil-mobil lain, extraordinary gitu. Kemudian, nah iX1 ini juga dilengkapi dengan head-up display yang dipantulkan dengan kaca. Jadi berbagai informasi akan ditampilkan di situ. Kemudian untuk material, nah ini soft touch nih, door trimnya, nggak seperti bagian belakang yang menggunakan plastik. Ini full soft touch semuanya. Di bagian sini, ini soft touch.
Dan untuk posisi berkendara, tinggi saya 170 cm, dan ya BMW lah, nggak perlu diragukan lagi soal posisi berkendara, enak. Tuh, teleskopik dan tiltnya jauh banget tuh. Kemudian untuk jok, dia bisa diatur secara elektrik, maju mundur, terus ketinggiannya bisa diatur secara elektrik, dan dia punya 2 buah memory seat di bagian sini nih, tombolnya di bagian kanan ini. Tapi memang kalau postur tubuh Anda sedikit lebar seperti saya ini, itu memang saya sudah merasakan di BMW X1 keluaran tahun 2017 ya, itu terasa memang sayap joknya ini agak menjepit gitu loh, jadi nggak terlalu leluasa ketika berada di jok BMW iX1. Dan itu sudah terjadi dari X1 generasi terdahulu, kurang fleksibel untuk badannya yang posturnya agak lebar gitu loh. Ya, rasanya sudah cukup yang membahas mobil ini, apalagi ya, panoramik sudah. Oke, langsung saja kita jalankan mobil ini. Let's go. Dan ini dia yang langsung dirasakan ketika pertama kali menjalankan mobil ini. Impresi pertama saat mengendarai mobil ini ya tentu saja halus. Kemudian figur tenaga terasa instan karena ini merupakan mobil listrik. Jadi tuh sangat effortless. Meski dia memang figur torsinya dan tenaganya tidak terlalu besar. Kemudian yang ketiga adalah soal insulasi kabin. Ini basicnya adalah X1 dan juga Mini Countryman. Nah, kalau X1 itu dia adalah model entry level dari BMW, tapi di iX1 ini rasanya tetap terjaga gitu nuansa premiumnya. Kekedapan kabin yang cukup baik. Kemudian soal road noise juga nggak terlalu kedengeran ke dalam kabinnya. Jadi rasanya tuh iya masih kental nuansa premiumnya, meski dia merupakan mobil listrik yang paling murah dan juga entry level dari sebuah BMW. Kemudian yang keempat adalah visibilitasnya ini sangat baik. Letak dashboard tuh tidak terlalu tinggi ya, benar-benar rendah, sehingga kita bisa melihat visibilitasnya sangat baik. Apalagi mobil ini juga dilengkapi dengan fitur kamera 360 yang sangat sigap. Jadi ketika ada mobil di kecepatan rendah, ada mobil atau objek yang mendekati mobil ini, itu otomatis dia akan muncul kamera citra 360 derajat. Kemudian, bagaimana soal karakter suspensinya? Mantap ketika di kecepatan tinggi, tidak ada isu. Handling pun tuh, wah, akurat sekali ya untuk handlingnya. Tapi memang kalau di kecepatan rendah, di misalkan melalui pos tidur atau jalan yang agak rusak gitu ya medannya, itu memang suspensinya terasa kaku. Ada kesan-kesan Mini Cooper sini sedikit lah, terutama untuk bagian belakang. Jadi memang agak kaku untuk peredaman suspensi di bagian belakang. Tapi ketika di kecepatan tinggi seperti ini dan diajak bermanuver, mobil ini punya center of gravity yang pastinya lebih baik dibandingkan BMW X1, karena dia memiliki baterai yang di bagian kolong, sehingga dia lebih menapak dengan baik. Jadi memang langsung terasa gitu, handlingnya itu lebih presisi dan lebih mantap jika dibandingkan dengan X1. Meski ia punya kapasitas baterai yang kecil, namun maksimal penangkapan daya untuk DC fast chargingnya terbilang besar. iX1 ini punya kemampuan penangkapan daya maksimal untuk DC fast charging itu hingga 130 kW. Kami sudah mengetes untuk fast chargingnya. Memang itu BMW agak sedikit unik ya jika dibandingkan dengan mobil lain, atau jika dibandingkan dengan yang keluaran Korea ya. Jadi dia benar 130 kW, tapi memang kemarin kami tes dari 28% hingga 100%. Itu nggak pernah nyampe 130 sih, sekitar 120 kW. Oke, itu bagus sebenarnya. Masih sesuai klaim lah, hanya berkurang sedikit karena memang mungkin listrik Indonesia dengan listrik yang ada di Eropa itu beda. Jadi BMS-nya dia mereduksi sedikit. Tapi yang menarik adalah, itu saya sudah terjadi juga di i7 waktu itu saya tes. Dia tuh secara gradual DC fast charging itu akan menurun di bukan di 80%, tapi di 45%. Jadi mulai 45% itu turun 118, 115, turun terus hingga ke 80% itu hanya sekitar 40 kW. Jadi dia DC fast chargingnya tuh
ya benar sih kalau dari 0 sampai 80% itu sekitar 29 menit, itu nggak benar sesuai klaimnya. Tapi ya itu bukan hitungan kasar 130 kW dari 0 sampai 80, enggak. Jadi dia benar-benar 45 turun terus. Nah, sampai 100% itu dari 28% kemarin saya menghabiskan sekitar 37 menit. Ya masih dalam tahap yang baik sih sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan Korea, beda. Korea tuh di Kia EV6 benar-benar dia 200 kW terus aja. Kemudian di Ioniq 5 juga 200 kW terus sampai 80%. Kalau di mobil itu gradual turun terus. Nah, mungkin itu adalah penyebabnya adalah dia BMS-nya mereduksi terus agar umur baterai itu lebih panjang gitu umurnya jika dibandingkan dengan baterai yang di-charge terus-terusan 200 kW sampai 80% tuh tentunya asumsi kita ya akan lebih awet yang seperti BMW ini. Lantas, apakah benar iX1 mampu menjelajah sesuai klaim WLTP-nya? Kami sudah melakukan pengetesan untuk konsumsi energi dari iX1 ini, dan mobil ini berhasil mencatatkan angka 7,9 km per kWh. Angka yang sangat irit ya untuk konsumsi energinya. Dia itu bahkan setara dengan hampir setara dengan Hyundai Kona yang lawas tuh, yang sudah tidak dipasarkan lagi di Indonesia tuh. Ini angkanya tuh mirip gitu. Nah, BMW menyebutkan iX1 ini dia mampu menjelajah sejauh 450 sampai 475 km dalam sekali pengisian daya, itu berdasarkan metode WLTP. Dan dengan konsumsi energi yang kita dapatkan, kita tes 7,9 dikali dengan kapasitas baterainya yaitu 64,7 kWh, hasilnya adalah 511 km. Lagi-lagi BMW underclaim. Mereka mengklaim di bawah hasil pengetesan kami. Tapi ya sebagai catatan, itu merupakan pencapaian teririt dari konsumsi energinya. Itu kami lakukan pada saat malam hari, kemudian dengan kecepatan rata-rata 80 sampai 85 km per jam. Dan itu benar-benar yang cara menyetirnya benar-benar eco driving, itu akan mendapatkan konsumsi energi tersebut. Tapi kalau digunakan di dalam kota seperti ini, stop and go, ya mungkin akan lebih boros untuk konsumsi energi. Tapi ya rasanya masih sangat masuk akal, 450 sampai 475 km. Tapi memang sudah 2 mobil yang kami tes underclaim BMW, yaitu di i4 dan juga di i7. Jadi klaim dengan pengetesan kami, ternyata angkanya bagusan pengetesan kami. Karakter power distribution motor listriknya terasa halus meski sedikit mengorbankan performanya. Nah, untuk performanya sendiri, iX1 ini memang dia agak berbeda dengan mobil yang pernah kami tes sebelumnya, yaitu Mercedes EQA, yang bisa dikatakan rival juga sih dibandingkan jika dipertemukan dengan iX1 ini. Dan kalau di iX1 ini dia benar-benar tenaga itu gradual sekali. Kalau misalkan dari stop and go, dari kecepatan rendah 10 km per jam, kemudian di gaspol menggunakan boost mode atau sport mode, itu rasanya tuh benar-benar gradual gitu, tidak kasar, tidak berasa didorong gitu. Kemudian di 60 km per jam lebih seperti ini masuk boost mode. Nah, ini baru tenaganya effortless dan instan. Tapi di bawahnya tuh halus gitu. Ada enak ya. Enaknya adalah jadi dia tidak terasa liar. Terasa memang ada torque steering, tapi dia tidak sampai yang wheel spin gitu. Jadi kayak di EQA waktu itu kita tes, itu dari kecepatan rendah tuh wheel spinnya banyak sekali. Kalau di mobil nih dari 20 ya, kemudian kita masuk boost mode, tuh nggak ada wheel spin ya, halus, gradual gitu. Jadi terasa nyaman. Memang ada satu konsekuensinya, yaitu soal angka akselerasinya. 0 sampai 100 km per jam kami sudah mengetes mobil ini tuntas dalam waktu 8,32 detik. Kalau di EQA itu sekitar 7,9 detik. Tapi ya rasanya masih
cukup baik ya, cukup masih bisa ditoleransi, dan terasa performanya memang tidak kekurangan sama sekali gitu. Apalagi ini sebuah mobil listrik. Jadi soal performa ini kami rasa dia memberikan performa yang baik, tapi dengan kenyamanan yang baik juga. Jadi tidak terlalu liar gitu. Tidak seperti saudaranya X1, mobil listrik satu ini memiliki fitur radar yang cukup lengkap tanpa embel-embel subscription. Fitur radar mobil ini juga cukup lengkap, ada cruise control, kemudian ada lane keeping assist, kemudian ada emergency braking warning, dan ada lane departure warning. Tapi dia memang tidak ada fitur overtake seperti di i7 atau di i5. Dan sayangnya dia fitur radarnya tidak dilengkapi dengan blind spot monitoring. Ya itu rasanya fitur radar yang harusnya ada ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, karena kabar baiknya di iX1 ini fitur radar ADAS itu tidak subscription. Jadi Anda membeli mobil ini ya udah dapat fitur radar. Karena model BMW terbaru tuh seperti di X1, kalau Anda ingat X1 itu fitur ADAS-nya itu Anda harus membayar lebih lagi untuk mendapatkan fitur ADAS. Kayak smartphone nih. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Ya, yang pertama adalah radius putarnya. iX1 ini kami merasa dimensi mobil ini tidak terlalu besar, tapi radius putar tuh besar gitu, kurang kecil. Kalau dibandingkan dengan Mercedes di EQB itu rasanya lebih kecil gitu. Jadi kalau lebih kecil lagi tentu akan memudahkan ketika mutar balik atau berada di jalan sempit, menikung, itu akan lebih mudah di mobil ini. Kemudian yang kedua adalah ini juga terjadi di X1 ya, yaitu dia tidak ada lagi knob putar untuk mengatur sistem entertainment-nya. Sayang sekali ya, karena itu yang saya suka dari mobil BMW dari dulu adalah iDrive, tapi dia ada knob putarnya gitu. Jadi enak gitu, mengaturnya lebih intuitif, lebih mudah, lebih gampang. Kalau ini kan semuanya jadi harus menekan layar sistem entertainment-nya. Berbeda dengan Mercedes-Benz. Mercedes-Benz itu dia dihilangkan untuk trackpad ya, tapi dia ada trackpad di bagian setir, jadi masih mudah gitu. Kalau di mobil ini sayangnya nggak ada. Dan yang ketiga adalah AC-nya. Jadi blowernya itu dia ada 5 pengaturan. Ini di very low. Nah ketika Anda merasa panas kurang, nyalain, tambahin 1 ah. Tuh, jadi gede banget kalau kedengeran ya di speaker ya. Jadi antara very low dan low-nya itu volume angin itu beda gitu loh. Sangat jauh. Dan yang terakhir adalah ini juga ditemukan di model-model BMW terbaru, yaitu seatbelt-nya yang tidak bisa di-adjust ketinggian. Dan tentunya, mobil ini juga punya beberapa detail-detail menarik. Yang pertama adalah, saya salah sebenarnya pada saat membahas bagian interior atau shooting still, itu saya menyebutkan bahwa tidak ada konsol tertutup di bagian tengahnya. Ternyata ada, dan tombol tidak terlihat memang. Nih, ditekan di sini dan konsol tengahnya tuh besar loh kapasitasnya yang tertutupnya. Jadi menyimpan barang di mobil ini rasanya sangat aman ya, karena ada konsol tutup dan banyak sekali tempat penyimpanan di mobil ini, di bagian sini, di bagian bawah, kemudian di bagian door trim juga ada beberapa buah cup holder, nice. Kemudian yang kedua adalah, ini sebenarnya bukan detail menarik ya, tapi lebih ke arah fitur. Fitur wise, ini iX1 sangat lengkap loh. Dia meski merupakan yang entry level, tapi banyak fiturnya. Seperti yang pertama, ini jarang ditemukan di mobil entry level BMW, yaitu speaker Harman Kardon. Dan kualitas suaranya itu enak, setara dengan BMW seri 3 yang paling tinggi tipenya. Kemudian di BMW M2 yang kemarin kita tes juga, ya keren. Kemudian tidak ada fitur yang dikurangi soal parking assistance, reversing assistant, head up display. Itu nice loh. Ya memang secara pricing mobil ini harganya nggak murah lagi sih emang, tapi mengingat ini adalah yang entry level, ini rasanya fitur-fiturnya tuh sangat mumpuni gitu. Nice. Ya ada satu detail menarik lagi, yaitu boost mode. Jadi boost mode ini ditemukan di BMW A yang versi M Sport ya. Jadi boost mode ini misalkan ada yang menantang gitu ya, menantang Anda mengajak balapan tapi susah gitu untuk masuk ke mode sport, ya Anda tinggal mengaktifkan boost mode seperti ini. Nah, ketika Anda tidak menekan pedal gas penuh, dia akan ada countdown-nya selama 10 detik.
Tapi ketika Anda menekan pedal akselerator penuh seperti ini, nah, boost, dia akan bekerja selama 10 detik. Oh, nggak 10 detik. Dia continuity, dan ketika Anda lepas pedal gas lagi, boost mode-nya akan tidak aktif lagi. Itu seperti shortcut untuk ke sport mode, tapi dengan gimmick yang lebih menarik ya. Dan tibalah kami menyampaikan kesimpulan dari BMW iX1. Well, secara kesimpulan, ya, mobil listrik itu memang belum banyak kayak di Indonesia. Jadi iX1 ini akan bertemu dengan beberapa pesaingnya. Dari brand yang pertama, dari brand mobilnya akan bersaing dengan Mercedes EQB, kemudian Volvo XC40, dan juga kalau dari Lexus itu ada Lexus UX yang harganya setara. Tapi secara dimensi, secara spesifikasi, daya jelajah, iX1 ini akan bertemu dengan brand asal China, yakni Chery Omoda E5 dan juga BYD Atto 3. Tapi ya banyak mungkin yang berasumsi mobil Jerman tuh nggak bisa disamain dengan mobil China. Ya oke, nggak apa-apa. Nah, jika Anda menginginkan sebuah mobil listrik yang brandnya itu premium asal Eropa, ya Anda bisa memilih iX1 ini karena dia desainnya sporty, kemudian fitur lengkap, kemudian daya jelajahnya juga baik, dan dia adalah sebuah SUV compact 5-seater. Nah, kalau misalkan Anda menginginkan sebuah SUV compact 7-seater, Anda harus menambah 300 juta lagi dan Anda pilih Mercedes EQB. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap BMW iX1. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.